Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wasahbihi wa malah ma ba'du. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pengenalan huruf-huruf hijaiyah beserta pempraktikannya yang mana insyaallah bermanfaat bagi kita semua, terkhususnya bagi saya sendiri, umumnya bagi kita semua yang menyimak. Nah, kemarin beres sampai halaman 9 membahas dengan huruf ro, sekarang membahas dengan huruf zai, huruf za. Nah, za, makhraj huruf za. Makhraj itu kemarin sudah dibahas, makhraj itu ialah dari kata khoroja, artinya keluar. Nah, makhraj huruf. Nah, jadi tempat keluarnya huruf. Nah, huruf zai tempat keluarnya ialah ujung lidah menjadi patokan. Ingat, ujung lidah yang sejajar, yang mana posisi lidahnya itu tenang, lurus. Nah, mustakin itu sejajar atau lurus, tenang. Mustakin di dalam bait jajariyah. Min thanaya supla katanya. Jadi bertemu dengan ujung gigi yang bawah atau sejajar dengan ujung gigi bawah. Dengan gigi bawah sejajar. Za 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 za. Hati-hati ya, sejajar. Huruf zai atau huruf za mempunyai ciri khas tersendiri. Berbeda dengan huruf za ya. Nah, perbedaan antara huruf ro, kok nggak bisa dihapus ya? Oh bisa nih. Perbedaan dengan huruf ro antara huruf zai ialah dari segi bentuk sudah berbeda. Kalau huruf zai itu mempunyai titik, kalau huruf ro tidak. Seperti itu bedanya. Dalam segi pengucapan pun berbeda. Apalagi dengan huruf za nih. Huruf zai dengan huruf za sangat berbeda. Dari segi lekuk dalam bentuknya. Itu berbeda dengan huruf ro sama lekukannya, tetapi berbedanya ialah titiknya. Ingat, kalau huruf za ini bentuknya 180 derajat miring. Kalau huruf ro dia sekitar 80 derajat sampai 60 derajat miring, kemiringan ke depannya. Sangat berbeda ya. Nah, ciri khas untuk huruf zai mempunyai suara seperti burung lebah, seperti lebah. Suara seperti lebah, yang mana kepakan sayap lebah sangat mirip sekali dengan huruf zai. Nah, maka disebutlah sifat sofir. Saya ulang, huruf zai mempunyai ciri khas seperti kepakan sayap lebah. Nah, makalah dinamakan sofir atau sifat sofir. Hati-hati. Itu menjadi ciri khas tersendiri untuk huruf zai. Berbeda dengan huruf za. Huruf za tidak mempunyai kepakan sayap lebah suaranya. Kalau huruf zai mempunyai. Nah, dinamakanlah sofir. Ingat, zawatini wazzaitun wazzaburo, seperti itu. Nah, kita praktekkan sekarang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Roza roza roza. Hati-hati ya. Roza za roza za da ro za kho za za ha da fa
ro za kho ro ja ta za da ba za ro fa ha za ja a kho za a za a ba ta sa ja ha kho da za ro za. Alhamdulillahirabbil alamin. Boleh dipraktekkan kembali di tempat masing-masing. Lanjut ke halaman berikutnya, membahas tentang huruf sa. Nah, membahas tentang huruf sa. Huruf sa makhrajnya sama dengan huruf zai. Nah, menjadi patokan ialah ujung lidahnya juga. Ujung lidahnya sejajar dengan gigi bawah. Seperti itu, tetapi tempatnya itu kalau zai lebih tepatnya di ujung, kalau sa lebih mundur lagi. Sa, sa, sa. Nah, jadi antara langit-langitnya itu agak sedikit mau menempel. Itu perbedaannya untuk huruf sa dengan huruf za. Makhrajnya sama. Seperti itu. Dengan huruf zai sama, makhrajnya sama. Jadi disusun. Seperti itu. Ciri khas untuk huruf sa. Tadi untuk huruf zai, ciri khasnya ialah suaranya itu seperti kepakan sayap lebah, dinamakan sofir. Nah, yang kedua, ciri khas untuk huruf sa. Huruf sa sama, disebut juga sofir, sama seperti huruf zai. Namun, huruf sa, sofirnya itu diambil dari suara desisan ular. Itu perbedaannya. Kalau huruf zai yang ini ataupun yang ini, yang mana saja, itu diambil dari kepakan sayap lebah. Kalau ini diambil dari suara, huruf sa itu diambil dari suara desisan ular. Nah, seperti itulah kurang lebih. Wallahu a'lam bil murad. Suara desisan ularnya. Mau ular derik, ular apa aja lah, yang penting ular. Nah, itulah yang dinamakan sofir. Jadi yang ciri khasnya huruf sa itu seperti suara desisan ular, maka disebutlah sofir. Nah, jadi sofir itu ialah suara-suara yang ditimbulkan dari suara-suara hewan. Nah, yang mana suara-suara tersebut itu dijadikanlah sifat atau ciri khas tertentu yang mana menjadikan atau membedakan huruf ini dengan huruf yang lain. Contoh aja kita, si A mempunyai sifat pendiam, si B mempunyai sifat pemarah. Kata guru, coba carikan orang-orang, coba panggil di kelas anu atau di kelas 3 si anak pendiam. Nah, teman-temannya sudah pasti mengira si anak pendiam itu ialah si anak namanya A, seperti itu. Nah, itulah menjadikan ciri untuk seseorang, seperti itu. Nah, untuk huruf sa juga menjadikan ciri. Huruf apa yang suaranya seperti desisan ular? As. Nah, sudah pastilah huruf sa. Alhamdulillah, insyaallah dipahami. Nah, jadi huruf sofir itu berjumlah 3. Huruf sofir itu berjumlah 3. Ini zai 1, sa 1. Mana satu lagi? Nah, nanti di depan, yaitu huruf so. Jadi komplitlah ada 3 huruf sofir itu. Allahu a'lam bil murad. Kita praktekkan. Sa, za, a, sa, za, ro, sa, kho, za, ha, sa, da, sa, kho, sa. Hati-hati. Sa, kho, sa. Nah, ini titiknya 3. Kalau ini enggak ada titiknya, hati-hati jangan sampai pengucapannya itu disamakan. Kalau ini ujung lidah menyentuh ujung langit gigi seri atas, kalau ini ujung lidah sejajar dengan ujung atau sejajar dengan gigi bawah, gigi seri bawah. Hati-hati, beda ya. Sa, kho, sa, kho, sa.
jazaro, sabata, zarosa, sakhoda, zahada, sajasa, abata, sajahakho, dazaroza, sa. Alhamdulillahirabbil alamin. Tinggal ke halaman berikutnya. Nah, ini huruf sya. Nah, yang punya titik 3, yang mana bentuknya itu sama seperti huruf sa. Mungkin sudah mengetahui, sudah jelas perbedaan antara huruf sa dan huruf sya. Di sini sudah sangat jelas perbedaannya. Kalau huruf sya, nah yang sekarang akan dibahas mempunyai titik 3 di atasnya, di atas lekukan-lekukannya. Seperti itu, 3 titik. Nah, yang menjadikan ciri untuk huruf sya. Kalau huruf sa tidak mempunyai 1 titik pun. Hati-hati ya, perbedaan dalam segi bentuk dan pembacaan pun menjadi pemerhati. Jangan sampai dibaca sama antara sa dan sya. Minas syaiton tidak boleh, tetapi minas sya. Nah, hati-hati. Nah, pada kata sya, nah makhrajnya, sekarang ke makhraj. Dari kemarin makhraj mulai yang diomongin. Nah, kenapa yang diomonginnya terus makhraj? Karena kita harus tahu tempat keluarnya huruf-huruf tersebut. Kalau sudah mengetahui, nah sudah terpikir ataupun sudah hafal, ketika kita mau mengucapkan sesuatu, pasti akan fasih dalam mengeluarkan huruf-hurufnya. Mau itu ketika kita berbicara ataupun di luaran kita berbicara mengenai sesuatu, apalagi ketika kita membaca Al-Qur'an, sangat harus diperhatikan tentang tempat keluarnya huruf. Takutnya nanti minas sama, dari langit, menjadi minas syama. Hati-hati, berbeda, artinya juga sudah berbeda. Minas syaiton, dari setan dibaca minas syaiton, keluar artinya itu. Hati-hati. Nah, sekarang huruf sya, makhrajnya huruf sya. Makhraj huruf sya itu berada di tengah-tengah lidah. Tengah-tengah lidah. Yang mana tengah-tengah lidah ini menyentuh ke langit-langit. Nah, tengah-tengah lidahnya itu menyentuh langit-langit. Ini kedua langit-langit dan lidah bawah itu keduanya digerakkan secara bersamaan. Jadi seperti tuas. Nah, dari lidah naik segini, kalau yang langit-langit seperti ini. Sya, 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 seperti itu. Jangan sampai sya, 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 minasyaiton, tidak boleh. Ada huruf ya-nya, tidak boleh. Seperti tamasya, nah enggak boleh menyebut seperti itu, tamasya. Tapi minasya, seperti itu biasa. Syashishu, syashishu bash. Nah, enggak boleh minasya. Sya, shi, shu, tidak boleh. Karena huruf sya itu satu makhraj dengan huruf ya. Seperti itu, tidak boleh disamakan ya. Kita sekarang praktekkan. Sa, sya, sa, a, sya, sa, sya, sya, za, ta, sya, sya, za, sa. Nah, sudah berbeda nih. Sya ada titiknya, za ada titiknya, sa ada titiknya. Ketiga huruf ini mempunyai titik. Ada yang sama titiknya 3, ada yang berbeda 1 titik. Dalam pengucapannya pun sudah berbeda. Hati-hati ya, bedakan. Huruf sya sama seperti ketika kita mau ngusir kucing atau ngusir hewan seperti ayam, hush, hush. Nah, suara yang besar seperti itu, hush, dinamakan tapasyi. Tapasyi itu suara yang keluar secara deras. Nah,
itulah yang dinamakan tapashi, yang mana menjadikan ciri khas tersebut dan ciri khas khusus pada huruf sya. Tapashi namanya ya, hati-hati. Sya, za, sa, da, ro, sa, sya, ta, za, za, ha, sa, kho, sya, ba, ja, ro, sa, sya, a, ro, sya, za, ha, sa, da, za, kho, za, a, sa, sya, sya, za, ro, kho, sa, da, sya, za, ja, a, ba, ta, tha, ja, ha, kho, da, za, ro, za, sa, sya. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.